sama Taurat. Cari itu Tauratnya di mana. Jangan dari bilangan. Jangan dari ulangan. Cari dulu Tauratnya di mana. Terus kitab Jaburnya di mana. Terus Injil Isanya itu di mana. Cari itu dulu. Kalau Bible kan palsu. Mestinya cari referensinya di situ. Injil Isa itu di mana? Cari dulu dokumennya itu. Karena itu yang menyebutkan junjungan Anda. Jangan mengorek-orek kitab sucinya orang lain. Cari yang ada hubungannya, yang ada referensinya dari kitab suci yang diturunkan melalui junjungan Anda. Cari kitab Torahnya, kitab Jaburnya, dan kitab Injilnya. Dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dia. Kalau Bible kan Anda sudah, dan kawan-kawan Anda, bahwa Alkitab itu karangan manusia, seperti yang disampaikan oleh lawyer nasional yang berguru sama Kainama, sama satu lagi itu siapa itu yang mantan pendeta Papua itu, Yaya Waloni. Yang konsisten, jangan mengquote hanya satu ayat. Baca sampai ke bawahnya, sampai ke ayat yang 20 dan 21. Itu baru kejedos Anda. Dan Anda bandingkan dengan kitab suci Anda. Kitab suci Anda bahwa sewaktu belum turun dari kalau SWT melalui Jibril, Jibril mengoperasi dulu, membersihkan, mencuci hatinya dulu untuk menaruh firman-firman di kitab suci Anda. Jadi jangan asal cocokmologi, udah cocokmologi pun salah. Ini ayat 18, pasal 18 itu, firmannya itu ditaruh di mulut. Mulut itu yang jelas merujuk kepada Tuhan Yesus. Karena firman-Nya itu melalui lisan, melalui tradisi suci. Tradisi suci itu ada lisan dan tertulis. Yang tradisi tertulis itu kitab suci, yang lisan itu tradisi para rasul. Itu, jadi jangan sembarangan nguwut. Ustadz Agustinus Kainama, tolong yang cermat lah. Jangan asal-asal aja. Terima kasih, Bapak Dalem. Oke, baik Bapak Ibu. Bro, siapa? Ya. Pak Suto. Tapi ya. Tapi ini kita ndak usah keras-keras ya, ngomong di sini aja ya. Supaya mereka ndak dengar Pak Suto. Itu benar. Adanya itu mereka udah cari di Alkitab, itu adanya di kata pengantar situ nanti. Di situ tuh nubuatannya. Oh, gitu. Di kata pengantar. Baik. Ya, Oke. Sekarang saya buktikan kepada Bapak Ibu bahwa di dalam Alkitab itu ada yang namanya sebuah perikop, sebuah ayat itu selalu merujuk kepada baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru. Nah, sekarang saya tunjukkan pada Anda bahwa Ulangan 18, ya, mari kita lihat. Ulangan 18 ini, oke, kita baca. Nanti kita lihat penggenapannya di perjanjian baru. Jadi kalau Bapak Ibu punya Alkitab, itu biasanya ada rujukan, ya. Nanti beritahukan kalau suara saya terlalu kecil ya Bapak Ibu, karena saya pakai handset supaya suaranya tidak keluar dari laptop saya. Oke. Bapak Ibu, di dalam Alkitab kita, perjanjian lama dan baru, itu selalu ada rujukan. Rujukan itu gunanya apa? Bahwa
apa yang dikatakan di dalam perjanjian lama bisa jadi tipologinya ada di perjanjian baru ataupun digenapi di perjanjian baru. Mari kita baca pelan-pelan bagian ini. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara-saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Oke. Kalau kita mau mencari rujukan, maka rujukan dari Ulangan atau penggenapan dari Ulangan 18 ayat 18 ini adalah ada di dalam Kisah Para Rasul. Mau melihat? Mari kita lihat. Penggenapannya ada di dalam Kisah Para Rasul. Bab 3 ayat 22 sampai 26. Mari kita baca. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu, dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Tadi saya sudah katakan Bapak Ibu bahwa Gereja Katolik terkait dengan Ulangan 18 ayat 18 itu, ya, Gereja Katolik tidak kaku hanya kepada Yesus, tetapi Yesus itu puncak dari seluruhnya. Tapi Gereja Katolik memahami bahwa yang dimaksud nabi-nabi di situ atau nabi yang dibangkitkan di situ tidak terbatas kepada Yesus. Tapi dari zaman Musa, kemudian dilanjutkan nabi-nabi yang muncul-muncul kemudian, mencapai puncaknya kepada Kristus. Apa buktinya? Kita lanjutkan pembacaan ini. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel, dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini, kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu lah semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Ini penggenapannya, Bapak Ibu Saudara-saudariku. Ya. Itu. Oke. Jadi di dalam kitab suci kita itu selalu ada yang namanya, bahasa ini itu ada konkordansi, ya, atau bahasa sederhananya begini, sesuatu yang terjadi itu, ya, misalnya Yesus mengatakan seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah anak manusia akan ditinggikan. Itu pasti merujuk kepada kisah bagaimana Musa meninggikan ular di padang gurun dan digenapi Yesus ketika dia ditinggikan di atas kayu salib. Kira-kira seperti itu. Nah, ayat yang diklaim tadi Bapak Ibu ternyata tergenapi dalam diri Kristus. Makanya di Kisah Para Rasul ini diucapkan oleh rasul-rasul kepada orang-orang yang kemudian mengikuti atau menjadi pengikut Yesus. Saya tunjukkan sekali lagi rujukannya. Oke, ini dari Ulangan. Kalau kita membaca seluruhnya tadi kan ada perkataan dari Musa. Oke. Kalau kita lihat utuh 18, 19 dan seterusnya, itu nanti persis dengan Kisah Para Rasul ini yang saya tunjukkan tadi. Oke. Ini.
ya, bukankah telah dikatakan Musa? Lalu dia mengutip kata-kata persis yang ada di Ulangan 18 ayat 18 dan seterusnya, atau sebelumnya atau sesudahnya. Oke, kita sudah menemukan bahwa ini sama sekali bukan dinubuatkan untuk orang lain. Sama sekali tidak ada. Ya. Tidak ada kaitannya dengan yang dimaksud oleh Kainama. Oke. Bagaimana kita membuktikan lagi, Bapak Ibu? Kita bisa buktikan. Dikatakan bahwa seorang nabi yang datang itu, Bapak Ibu, ya, dia, ya, firman Allah itu ditaruh di dalam mulutnya, ya, ditaruh di dalam mulutnya. Di manakah itu? Nah, kalau Bapak Ibu, ya, coba saya buka ya. Yang tidak mendengarkan perkataan Yesus, ya, saya tidak hafal ayatnya, tetapi seseorang yang tidak mendengarkan perkataan Yesus, ia berada di bawah hukuman. Tadi di perikop Ulangan 18 itu dikatakan yang tidak mendengarkan, ya, kalau kita baca utuh ya, yang tidak mendengarkan nabi itu, ya, seperti yang dimaksud di Kisah Para Rasul tadi, ia akan disingkirkan atau dia akan dibasmi dari umat kita. Di manakah perkataan Yesus yang mengatakan itu? Oke. Jika engkau, oke, saya ketik dulu ya, tidak mendengar perkataanku, engkau berada di bawah hukuman.